tema besar yang dikasih sama panitia ke saya, tapi saya memperkecil sedikit ini tema. Jadi saya fokus ke NTT, kira-kira bagaimana optimalisasi pertanian kita di NTT. Jadi sebetulnya ini hanya istilah Bapak. Sebenarnya topik ini sangat menarik. Mengapa menarik? Karena kita ini daerah lahan kering. Banyak orang mendefinisikan bahwa lahan kering tidak ada airnya. Tapi kenapa di tempat lain airnya sedikit, mereka bisa berusaha. Itulah dasar bahwa maka sore hari ini saya berada di sini dengan Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya tidak sulit kalau kita mau berbuat. Hanya ada satu kata, kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Dengan saya sebagai tim akademisi, dengan mahasiswa, dengan kelompok tani, dengan penyuluh, kemudian dengan pemerintah, aparat desa, sampai tingkat atas. Ikatan Mahasiswa Pertanian Manggarai IMPM Kupang yang berkolaborasi dengan Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana menggelar seminar pertanian yang bertema optimalisasi sektor pertanian melalui peran petani dan kaum muda untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Mata Air Kabupaten Kupang, NTT, digelar pada Jumat 6 Juni 2025. Kegiatan ini menjadi forum penting yang mempertemukan perwakilan kelompok tani dan mahasiswa, disusul dengan aksi nyata pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Seminar ini menghadirkan dosen Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Nusa Cendana, Ibu Agustina Etina Has, SP, MSI, sebagai narasumber utama. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberdayakan petani dan generasi muda untuk bersama-sama menciptakan sistem pangan yang tangguh dan berkelanjutan, memastikan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakat, karena mengingat potensi besar di sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur. Karena pertanian juga merupakan tulang punggung ekonomi dan kehidupan di NTT, dan dengan inovasi serta kolaborasi antar petani, mahasiswa, akademisi, serta pemerintah, diharapkan tantangan dapat diatasi untuk mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Saya sudah bilang, kalau kau tidak bisa menanam anak, besok kau menjual ide. Atau petani kau tidur kau, ya pegang itu remote kau, jam yang siram, tak dari rumah. Remote yang kerja, IoT, teknologi. Anak-anak muda ini, mudah-mudahan mereka juga mengenal itu, tapi ada mata kuliah khusus untuk itu. Lalu yang bapak mama kerja, yang kita semua kerja, terus terang untuk pertanian berkelanjutan. Besok saya mati, bapak mama mati, ada cucu cecet yang menikmati. Kalau kita salah buat hari ini dan harap masa depan 1 tahun deh. Kira-kira begitu. Sekian dan terima kasih. Setelah sesi seminar selesai, Ibu Agustina Etina Has bersama para petani dan anggota IMPM Kupang langsung terjun ke lapangan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM. Mereka berinovasi untuk membuat pupuk kompos berbasis jerami padi yang bertujuan meningkatkan produktivitas lahan pertanian secara berkelanjutan. Inisiatif ini diharapkan dapat memberikan solusi praktis bagi petani dalam mengelola limbah pertanian sekaligus meningkatkan kesuburan tanah. Nah, kalau mau pakai untuk bikin campur begini dong, mama dong, tinggal tambah gula lempeng 1-2 begitu, supaya dia punya mikroorganisme itu bisa jaga. Karena nanti kan ini yang bekerja bikin kesehatan kan mikroorganisme itu, makanya ada. Jadi ini semua berfungsi untuk tanaman. Nah ini nih bisa kita bikin sayur dalam pot, kemudian buat bunga, kemudian bisa kita tebar di kebun rumah. Langkah-langkah membuat pupuk kompos berbasis jerami padi ini ialah dimulai dari jerami padi dan daun gamal dipotong kecil-kecil. Kemudian setelah dipotong, jerami padi dan daun gamal
dicampurkan dengan bahan lain seperti sekam padi bakar dan kotoran sapi. Kemudian, E4 dilarutkan ke dalam air sebanyak 10 tutup botol dan ditambahkan gula sebagai nutrisi bagi mikroba pengurai. Setelah itu, larutan E4 dicampurkan dengan bahan yang sudah dicampurkan sebelumnya. Setelah semua bahan tercampur, ditutup secara rapat dan disimpan selama kurang lebih 14 hari baru kemudian bisa digunakan. Kepala Desa Mata Air, Bapak Elia Luluporo, menyambut baik kegiatan ini karena Desa Mata Air memiliki potensi yang cukup besar dalam sektor pertanian. Tentunya, para petani membutuhkan pendampingan dalam mendukung keberlanjutan pertanian di Desa Mata Air. Para petani yang sempat mengikuti kegiatan ini merespon baik dan antusias karena mereka mengetahui cara pemanfaatan limbah pertanian yang baik. Kegiatan pemberdayaan petani melalui kegiatan seminar pertanian tentunya sangat diperlukan untuk mendukung pertanian di Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan utama meningkatkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat petani diharapkan dapat menjadi model bagi pengembangan sektor pertanian di Nusa Tenggara Timur, mendorong inovasi, dan memastikan masa depan pangan yang lebih kuat.